Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat, ini ada peristiwa menarik ini. Masih terkait dengan polemik. Oke. Ya, pro kontra Label logo halal. label halal. Oke. Ya. Nah, jadi para wartawan dalam sebuah acara itu ada menag, ya kan. Kemudian wartawan otomatis lah ya akan menanyakan, Pak Menteri gimana itu logo atau label halal gitu kan? Ya gimana? Oh, maaf, saya nggak dengar ya gitu. Langsung aja pergi gitu. Oke. Itu istilahnya teknis mengeles. Oh gitu ya. Iya. Kok bisa ya tidak mau menjelaskan gitu lah ketika media menanyakan itu. Padahal kan seharusnya ketika media menanyakan itu meminta klarifikasi kan otomatis. Betul. Gitu loh. Ya harusnya kan dijawab gitu. Tapi kok ini malah enggak ya saya nggak dengar. Masa sih sedekat itu nggak dengar gitu kan. Iya benar, padahal itu sebuah kesempatan untuk menyampaikan ke publik yang akan langsung didengar oleh seluruh rakyat Indonesia kan. Kalau di forum-forum tertentu kan wartawan agak sulit untuknya langsung. Ya. Nah ini kan kesempatannya ada ketika Pak Menag ya. Ini Mendag sama Menag ini memang dua sosok yang sedang bermasalah hari ini. Jadi malah ketukar-tukar. Iya. Penyebutannya pun mirip, Mendag. Nah, Pak Menag ini lagi naik mobil, kemudian tadi bahasanya gitu ya, apa nggak dengar apa? Nggak dengar. Sorry ya nggak dengar gitu. Itu kan kontraproduktif dalam membangun citra seorang Gus Yakut. Sayang sekali gitu. Padahal apa ya, mestinya mungkin dicari cara lain buat ngeles tuh. Ngelesnya kurang rapi gitu kan maksudnya. Dan kenapa harus ngeles? Ya tentu ini menunjukkan bahwa Gus Yakut belum punya jawaban. Gus Yakut khawatir bahwa apa yang akan disampaikannya itu menjadi blunder dan kemudian digoreng lagi oleh wartawan. Nah, cara amannya adalah ya udah seolah-olah seperti yang tidak mendengar. Tapi hasilnya ini akan menjadi bulan-bulanan netizen lagi. Kan tadi Kang Ijo sendiri bilang, masa sih sedekat itu nggak dengar? Itu satu gitu kan. Yang kedua, dia nampak sekali buru-buru dan ingin segera meninggalkan situasi yang tidak nyaman buat dia. Nah, padahal sebagai seorang pemimpin, tentu dia harus menanggung berbagai resiko yang menempel pada dirinya sebagai seorang pejabat. Salah satunya ya diwawancara gitu. Iya. Jadi, gimana ya? Tapi kalau secara psikologi, Kang Epul, apakah memang harus langsung menjawab seperti itu, ataukah ngatur strategi dulu, ya kan, menyiapkan jawabannya gitu loh dari apa yang di video tadi kita lihat gitu. Ya. Cara yang elegan tentu dia sudah menyiapkan dulu kan. Dia seorang tokoh publik figur tentu pasti akan berhadapan dengan wartawan. Mestinya dia menyiapkan dulu bahan-bahannya, kemudian ketika ditanya dia bisa jelaskan. Atau kalaupun tidak, itu diwakilkan misalkan oleh staf ahli menteri atau apa gitu ya. Alasannya misalkan, maaf ya saya buru-buru, saya sedang ditunggu oleh Pak Presiden misalkan. Nah, itu kan lebih rasa ya lumayan lah, sedikit lebih masuk akal lah gitu ya. Daripada sekedar maaf tidak dengar gitu. Apa soal apa? Soal label halal. Yang jadi polemik, Pak. Nggak kedengeran. Oke, di nggak kedengaran Pak Menteri tadi bilangnya. Oke. Makasih, Pak. Tapi sebenarnya apa sulitnya sih merubah label itu kalau melihat bahwa banyak kontra ya, banyak penolakan dari masyarakat. Kan nggak sulit juga kalau saya secara pribadi ya, secara sederhana lah, apa adanya gitu kan. Ya. Nggak sulit. Oh ya udah, oke, kita ganti aja gitu. Apa sulitnya? Untuk merubahnya tidak ada kesulitan. Tapi yang paling sangat memberatkan dirinya adalah harga diri. Egonya gitu kan. Sosok Gus Yakut ketika menjadi Menag seolah-olah menjadi kesempatan dia untuk kemudian memunculkan isi pikirannya. Misalkan Kemenag itu hadiah dari Indonesia untuk NU misalkan. Kemudian yang itu kemudian diprotes oleh banyak orang. Tapi barangkali itulah yang menjadi isi pikiran dia gitu. Nah, kemudian dia juga berpikir misalkan di logo halal itu meskipun tentu bukan buatan Gus Yakut, tapi atas arahan dia, maka itu seolah-olah menjadi sebuah karya milik dia. Nah, kan bayang ya kalau karya milik sendiri kemudian dicemooh, minta diganti kan, ya tentu kita juga ada perasaan sakit hati, kecewa dan sebagainya. Nah, maka tentu yang terjadi kondisi psikologis Gus Yakut hari ini, dia tidak ingin buah pikirannya, keinginan-keinginannya itu dijegal, tapi dia juga tidak siap menjelaskan secara terbuka, secara frontal misalkan dengan berhadapan dengan orang-orang yang kontra terhadap dia. Maka dia lebih pilih cari aman untuk pergi. Berarti egonya yang
terlalu kuat gitu. Bisa Iya. dibilang seperti itu. Bisa. Tapi agak mending dengan menteri yang satu ini, Kang Ipul. Mendag. Medag. Mendag. Kalau tadi kan salah Mendag ya Ya. kan. Menteri Perdagangan tepatnya seperti Muhammad Lutfi. Minimal beliau sudah meminta maaf lah. Oke. Ketika harga minyak goreng langka-langkaan ini nggak selesai gitu kan, ada ucapan meminta maaf, Ya, ya kan. Nah, ini juga ada kaitannya itu setelah Menteri Perdagangan ini dipanggil sama DPR kan, Oh, iya. dicocor itu sama DPR gitu loh kan, beredar videonya banyak gitu kan, Kang Ipul. Artinya nggak bisa banyak jawaban yang bisa diterima gitu loh, secara alasan gitu, Kang Ipul. Ya, harga dirinya saya kira juga sudah runtuh itu ya. Kalau kita berhitung sebagai orang manusia secara kebanyakan. Karena kan kalimat si anggota dewan itu luar biasa ya. Sekarang kami tidak percaya lagi pada kata-kata Anda gitu. Wah, itu kan ditonton seluruh rakyat Indonesia. Anda bilang begini, hasilnya begini. Ini kacau sekali. Kalau Mendag tidak mau mengundurkan diri dalam posisinya sebagai menteri, maka dia dalam hitungan jam harus menunjukkan hasil yang signifikan dari harga minyak yang tinggi ini. Harus bisa menurunkan. Kalau tidak, desakan rakyat untuk menurunkan Mendag sekaligus Menag akan terus masif gitu. Kan yang sudah masif ini Menag ya. Berkali-kali di Jakarta emak-emak turun untuk meminta dicopotnya Menteri Agama. Nah, saya kira besok lusa ini akan mulai semakin banyak turun ke jalan ditambah dengan copot Mendag. Ini menarik sahabat Kang Ipul. Ketika khususnya di negara-negara luar ya, sebut saja seperti Jepang khususnya, yang budayanya itu sangat kuat sekali, terutama budaya malunya. Gitu loh. Ketika tidak mampu menyelesaikan persoalan ya kan teknis yang menjadi tanggung jawab dia di kementerian yang bersangkutan, itu langsung mundur, Kang Ipul. Tetapi di Indonesia, kenapa ya susah sekali untuk mengakui, toh itu bukan sesuatu yang hina, ya kan? Malah justru seharusnya itu menjadi masyarakat akhirnya melihat, oh oke, angkat topi gitu loh. Karena memang mengakui dan elegan gitu mundur gitu. Kenapa ya di Indonesia? Padahal Islam berbicara tentang konsep ini kan, bahwa malu itu adalah sebagian dari iman. Wih, keren sekali itu punya rasa malu itu. Dan memang faktanya hari ini, saya kira para ulama besar juga sudah bicara, negara-negara yang Islami itu ada di negara-negara yang bukan Islam mayoritasnya gitu. Termasuk Jepang gitu. Secara ini ya Islami, budaya Islami. Kehidupannya lebih dekat pada konsep-konsep Islami, itu yang disebut Islami. Ya salah satunya Jepang kan, dengan budaya malu dan seterusnya. Walaupun tidak termasuk yang budaya harakiri itu, bunuh diri itu kan nggak boleh di Islam. Gitu. Artinya ketika kita menggaungkan, ketika kita membanggakan budaya kita, tentu ini sebuah fenomena yang menarik untuk kita kaji lagi sebagai sebuah bangsa kan. Bahwa yuk mari kita kembali lagi, kita bermuhasabah diri. Bangsa ini juga harus melakukan muhasabah. Apakah budaya-budaya yang ada di kita ini memang betul-betul patut kita banggakan? Karena kalau bicara contoh lah, misalkan tadi kelakuan pejabat yang bejat moralnya, yang tidak mempedulikan keinginan rakyat, yang harusnya mundur malah tidak mundur. Ini kan budaya ya, salah satu budaya di negeri ini. Ini budaya itu kan hasil dari sebuah aktivitas yang terus berulang-ulang dilakukan oleh berbagai kalangan. Maka itu habit, kebiasaan yang terjadi di berbagai kalangan di Indonesia, maka menjadi sebuah budaya gitu. Apakah bisa dibilang bahwa budaya malu mengakui kekurangan pada dirinya, budaya mengakui kesalahan yang dilakukannya itu kalah penting dibandingkan dengan kepentingannya? Ya tadi bisa jadi, mungkin bisa jadi enggak. Ya tadi itu kan hasil sebuah proses dalam rentang waktu yang panjang, dilakukan oleh banyak orang di berbagai lokasi yang masih di Indonesia, maka itulah yang disebut budaya Indonesia. Ya terkait adanya kepentingan atau tidak, saya kira kalau memang dia tidak punya rasa malu, ya dia lempeng-lempeng saja gitu. Ini dicontohkan oleh banyak orang. Kalau kita ingat di awal COVID itu bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Para pejabat mulai dari yang tertinggi sampai jajaran menteri semuanya bilang tidak ada COVID itu, tidak akan masuk ke Indonesia dan seterusnya. Ternyata ada dan mewabah dengan sangat dahsyat. Ada nggak satu dari mereka yang minta maaf atas kesalahan ucapan mereka? Nggak ada. Ini mah sudah bukti yang sangat nyata di depan mata gitu. Nggak ada budaya malu, nggak ada merasa oh saya salah ngomong kemudian minta maaf, jauh-jauh lah kemundur gitu. Ngomong minta maaf aja nggak ada. Maka satu sisi Mendag minta maaf ini sebetulnya patut kita apresiasi dan jangan nanggung setelah minta maaf mundur. Nah gitu.
Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.